Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, di bulan Agustus ini kita melihat anomali lagi ya di bursa kita ya, di mana Bukalapak akhirnya IPO ya, dan euforianya sangat kencang sekali dan harapannya Bukalapak ini terus naik. Ternyata semuanya salah ya, alias Bukalapak hanya arah di hari pertama saja, kemudian 6 hari berikutnya ARB terus, artinya turun terus berjilid-jilid dan nggak tahu apakah besok akan ARB lagi atau tidak. Sampai tanggal 18 Agustus 2021 ini harga saham Buka ditutup di bawah harga IPO-nya ya. Nah, di sisi lain ya, indeks LQ45 mulai kembali naik. Artinya apa? Artinya market kita menurut saya sudah mulai kembali sehat lagi. Sekarang saham-saham apa yang di dalam LQ45 ini yang membukukan kinerja bagus yang layak dikoleksi? Nah, di video ini akan kita bahas. Cuman sebelumnya silahkan teman-teman subscribe dulu channel ini ya, dan silahkan teman-teman juga join di dalam channel Telegram kami, channel The Investor ya, karena di situ kadang saya share mengenai tulisan yang tidak bisa saya videokan. Linknya ada di dalam deskripsi maupun di dalam kolom komentar yang sudah kami pin. Oke, sebelumnya kami ingin memberitahukan lagi teman-teman sekalian ya, bahwa kami The Investor rencana akan mengadakan webinar value investing ya. Rencana akan kita adakan tanggal 27 dan 28 Agustus ya, dengan tema bedah saham multibagger ya, dan cara meminimalisir loss. Yang ini berdasarkan pengalaman saya sendiri, gimana saya meminimalisir loss yang tadinya rugi besar akhirnya menjadi cuan ya. Nah, rencana akan kita selenggarakan via Zoom. Silahkan teman-teman registrasi di website kami www.theinvestor.id. Bagi teman-teman yang bulan kemarin sudah mengikuti webinar value investing kami, teman-teman bisa ikut lagi secara gratis. Kita buka dulu mengenai pergerakan indeks LQ45 ya. Kalau kita bicara mengenai indeks LQ45 ini sebenarnya menarik teman-teman sekalian ya, bahwa sebelum tahun 2021 ini indeks LQ45 selalu bisa dikatakan adalah penggerak IHSG ya. Jadi kalau indeks LQ45 ini naik, biasanya IHSG juga naik. Kalau indeks LQ45 ini turun, biasanya IHSG juga akan turun. Dan selisihnya biasanya tidak terlalu lebar, hanya kisaran 2-3% saja. Ya, memang kinerja indeks LQ45 selalu di bawah IHSG, tapi hanya sekitar 2-3% saja selisihnya. Tetapi di tahun 2021 ini ada anomali ya, di mana indeks LQ45 kemarin sempat minus sampai 10%, sedangkan IHSG masih bertahan. Ya, masih bertahan, tetap positif ya, secara year to date ya. Jadi dari akhir tahun 2020 kemarin sampai sekarang ya. Artinya apa? Artinya di sini ada anomali bahwa indeks LQ45 bukan lagi menjadi penggerak IHSG. Kenapa bisa demikian? Karena IHSG kedatangan saham-saham baru ya, kedatangan saham-saham dengan market cap besar baru, dan itu menjadi penggerak IHSG. Antara lain ya, satu Arto, yang kedua DCII, yang ketiga MTEK, dan yang keempat adalah Buka yang barusan IPO di bulan Agustus ini. Tetapi di bulan Agustus ini, sejak Bukalapak IPO dan Bukalapak selalu mencetak penurunan harga saham alias ARB berjilid-jilid, ternyata ini juga mendorong saham-saham digital lain yang fundamentalnya tidak bagus ini juga ikut turun. Dan di sisi lain indeks LQ45 naik ya. Di tanggal 18 Agustus ini ya, saat video ini diambil, indeks LQ45 naik 2% ya. Dan kalau kita hitung secara year to date, indeks LQ45 minus 7%, sedangkan IHSG masih positif 2%. Jadi selisihnya masih lebar. Tapi menurut saya ini berangsur-angsur sehat. Hanya satu saham ya, satu saham digital yang ini belum turun, yaitu Arto. Kenapa nggak turun ya? Kenapa nggak turun padahal DCII, MTEK, Buka, dan juga yang lain saham-saham digital turun dan Arto belum turun? Menurut saya karena GoTo belum IPO ya. Mungkin karena itu ya. Mungkin kalau setelah GoTo IPO ya nggak tahu nanti ya. Tapi intinya dalam jangka panjang saya selalu meyakini bahwa semua saham akan kembali ke fundamental aslinya.
Ya ngomong-ngomong MTech sudah kita bahas di video kemarin ya, dan menurut saya MTech ini satu-satunya saham digital yang ada reasonnya naik, ada faktor fundamental naik. Tapi karena naiknya didukung juga oleh sentimen, selain fundamental juga sentimen, dan ketika sentimennya negatif ya mau nggak mau harga sahamnya juga ikut turun seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke sini ya. Nah, kenapa indeks LQ45 berangsur-angsur pulih ya, bisa naik bahkan melebihi IHSG? Karena saham-saham LQ45 banyak yang membukukan kinerja positif ya di semester 1 2021 ini. Memang belum semua mengeluarkan publikasinya, tapi rata-rata bagus. Nah, kira-kira saham apa saja yang membukukan kinerja yang positif? Siapa tahu ya, ini bisa dilirik untuk kita miliki. Oke, langsung saja ya. Yang pertama di indeks LQ45 sektor material dasar, infrastruktur, dan juga energi. Yang pertama ada SMGR ya, atau Semen Indonesia ya, di mana pendapatan semester 1 ini sebesar 16,21 triliun. Dan ini naik 1% secara year on year ya. Jadi semester ini dibandingkan semester kemarin. Ya, semester tahun kemarin. Laba bersihnya naik 29,6% secara year on year ya, membukukan laba 794 miliar. Yang kedua ada INTP atau Indosemen Tunggal Prakarsa ya, di mana pendapatannya 6,6 triliun atau tumbuh 7%, dan laba bersihnya naik 24% yaitu sebesar 586 miliar. Selanjutnya ada BRPT atau Barito Pacific, di mana pendapatannya di semester ini sebesar 1,5 miliar US dollar atau naik 40%, dan laba bersihnya naik 733% ya, menjadi 95 juta US dollar. Ya, dari minus ya, dari rugi menjadi plus. Kemudian yang keempat ada TPIA ya, atau Chandra Asri Petrochemical ya, di mana pendapatannya naik 50% dan laba bersihnya naik 510%. Selanjutnya ada Inco atau Vale Indonesia, di mana pendapatannya naik 15% secara year on year dan laba bersihnya naik 10% secara year on year. Selanjutnya ada JSMR atau Jasa Marga, di mana pendapatan di semester tahun ini ya, semester tahun ini naik 1,6% menjadi 6,6 triliun, dan laba bersihnya naik 709% menjadi 855 miliar. Selanjutnya ada Astra International ya, di mana Astra International pendapatan di semester ini ya, semester 1 tahun ini 107 triliun atau naik 19,6%. Tapi laba bersihnya turun 22,3%. Kenapa bisa turun? Salah satunya karena di tahun kemarin laba bersihnya didukung oleh penjualan dari Bank Permata ya, di mana Bank Permata kemarin sempat menjadi anak dari Astra, sekarang sudah tidak lagi. Oke, masih di sektor material dasar, infrastruktur, dan energi. Selanjutnya ada United Tractor, di mana pendapatannya naik 12,4% menjadi 37,3 triliun, dan laba bersihnya naik 11,2% menjadi 4,5 triliun. Selanjutnya ada AKR Corporindo ya, di mana pendapatannya naik 7% menjadi 10,7 triliun dan laba bersihnya naik 27,5% menjadi 559 miliar rupiah. Selanjutnya masih di sektor yang sama ada ITMG atau Indo Tambang Raya Megah, di mana pendapatannya naik 3% ya, menjadi sebesar 676 juta US dollar, dan ini yang menarik ya, laba bersihnya naik 293% menjadi 117 juta US dollar. Nah, itu tadi indeks LQ45 di sektor material dasar, infrastruktur, dan juga energi. Selanjutnya kita lihat sektor yang lain ya, yaitu sektor konsumer dan juga sektor kesehatan. Nah, apa saja saham-saham yang berada di sektor ini dan mencetak kenaikan kinerja ya? Yang pertama ada JPFA atau emiten Java Confit Indonesia, di mana pendapatan semester satunya naik 22,3% menjadi 22,1 triliun ya, dan laba bersihnya naik 894% menjadi 1,5 triliun rupiah. Yaitu JPFA ya. Kemudian yang kedua ada Era Jaya Swasembada atau saham dengan kode emiten ERA, ya, di mana pendapatannya naik 47,6% menjadi 21,3 triliun, dan laba bersihnya juga naik 392% menjadi 558 miliar rupiah. Oke, selanjutnya ada MNCN ya, atau Media Nusantara Citra.
di mana MNCN ini membukukan pendapatan sebesar 4,8 triliun di semester 1 2021 ini atau naik 22,5%, dan laba bersihnya naik 24% ya, menjadi sebesar 1,19 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya ada KLB Pharma atau saham dengan kode emiten KLBF ya, di mana KLBF ini pendapatannya naik 6,6% menjadi 12,3 triliun dan laba bersihnya naik 7,91% ya, menjadi 1,5 triliun rupiah. Kemudian ada Mika atau Mitra Keluarga Karya Sehat, di mana pendapatan di semester 1 ini naik 65% ya, menjadi 2,39 triliun dan laba bersihnya naik 113% menjadi 615 miliar rupiah. Oke ya, itu tadi 5 saham di sektor konsumer dan juga kesehatan. Ya mungkin teman-teman bertanya, ini kok MNCN ada di sektor konsumer sih? Ya karena menurut indeksnya bursa seperti itu gitu ya. Karena konsumer sendiri dibagi menjadi 2, konsumer cyclical dan non cyclical ya. Dan saya nggak tahu kenapa MNCN masuk juga di sini ya. Ya kita ikut aja lah ya gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, sektor perbankan. Ya ini pasti juga sektor idaman teman-teman sekalian ya. Kita lihat nih, perbankan ini mencetak laba berapa persen ya kenaikannya. Yang pertama ada BBRI ya, atau Bank Rakyat Indonesia, di mana pendapatan semester 1 tahun 2021 ini naik 6,4% menjadi 72,3 triliun rupiah. Dan laba bersih semester 1 naik 22,5% menjadi 12,5 triliun rupiah. Yang kedua ada BMRI atau Bank Mandiri, di mana pendapatan semester 1 ini naik 8% ya, menjadi 62,7 triliun. Sedangkan laba bersihnya naik 21,5% menjadi 12,5 triliun juga ya. Ini saingan ya. Memang dari dulu ini BBRI dan BMRI ini memang selalu saingan laba gitu. Saingan laba, saingan aset gitu ya. Selanjutnya yang ketiga BBCA atau Bank Sentral Asia ya, di mana pendapatan di semester 1 ini cenderung nggak berubah ya, alias sama dengan tahun kemarin, yaitu sebesar 43,6 triliun rupiah ya. Ini hanya minus 0,08%. Tetapi untuk laba bersihnya naik 18% menjadi 14,5 triliun rupiah. Kemudian selanjutnya ada BBTN atau Bank Tabungan Negara, di mana pendapatan di semester 1 ini juga nggak terlalu berbeda dengan semester tahun kemarin ya, yaitu 13,4 triliun atau kurang lebih hanya naik 0,7% saja. Tetapi laba bersihnya naik hampir 20% menjadi 920 miliar rupiah. Oke, itu tadi saham-saham di dalam indeks LQ45 yang membukukan kenaikan laba sampai semester 1 tahun ini, dan pastinya kita masih menunggu nih saham-saham lain ya, saham-saham indeks LQ45 lain yang belum mengeluarkan publikasinya. Nah, teman-teman sekalian, dari semua saham ini kira-kira enaknya kita bahas apa ya di episode selanjutnya ya, di video selanjutnya. Pastikan teman-teman join di channel Telegram kami, channel The Investor ya. Di situ saya biasanya mengadakan polling. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya tunggu Anda di webinar Value Investing dan salam Passive Income.